Selamat pagi, selamat bergabung di podcast kita kali ini ya. Di episode 2 edisi podcast anak biasa saja, edisi seram-seram. Duar, kasih efek dong, geng. Sekali lagi kasih efek. Gue gak mau mengulangi. Jadi lu gak kasih efek kayak kemarin berarti? Gak mau. Lanjut. Capek. Yang kemarin juga enggaknya. Lanjut. Ini sekali lagi ini apa? Masih ada Adam nih ya. Yoi. Iya, jadi kita merekam di hari berikutnya Rip ya. Ini kan ceritanya. Seminggu. Oh iya, seminggu ceritanya. Seminggu kan, Dom? Seminggu lewat. Iya. Oke. Apaan sih? Oke. Nah, kemarin kita bahas tentang Rumah gue. sesuatu hal yang seram-seram yang terjadi di rumah Arif ya. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak, cuma nggak usah lah. Gak usah lah ya. Gak usah lah ya. Nggak bakal paham. Nggak bakal paham. Nggak bakal paham. Aduh, kalian kalau gue jelasin nggak bakal paham. Iya, udah nggak bakal paham deh. Angin. Oke. Dari gua boleh nggak, Rip? Apaan dari gue lu? Wah, ini gue juga pengen menjelaskan bahwa kehidupan SMP gue juga penuh dengan hal-hal mistis. Tapi kalau lo jelasin gue nggak bakal paham ya. Nggak apa-apa gitu. Emang nggak perlu paham. Nggak perlu paham. Oke. Kan kehidupan SMP kita kan satu angkatan dari satu SMP. Iya, tapi kan dulu kita SMP belum pernah bermain bersama. Oh iya. Yang gue bilang di awal kan gue menganggap lo tuh adalah orang yang tajir dan Borju gitu. Borju. Kan gue papi. Iya, lu kan punya teman-teman cewek kan banyak gitu kan. Terus tuh kayak kalau pengen ngobrol ya tinggal ngobrol sama mereka gitu kan. Terus tebar uang gitu. Oh, daddy gitu ya, daddy. Daddy. Ya. Kalau gua kan dulu kan James kan jaga masjid itu gua kayak kasta. Lu bukan gremlin masjid ya? Iya, gue Gremlin. Jelek banget ya. Ya, jadi ini terjadi waktu gue pelantikan kir ya. Kir itu kikir, enggak lah bercanda. Apaan sih? Kir itu Gak paham gue jokes itu ya. Enggak paham ya, maafin Nggak ya. paham. Maafin ya, gue juga enggak paham. Enggak. Oke. Waktu itu pelantikan kir itu sekitar tahun 2000. Kita masuk 2007 ya? Kita masuk 2007. 2007 berarti itu 2007 semester kedua kali ya kita ya. Kan kita udah jadi alumni, Bu. Belum udah jadi alumni. Maksudnya jadi yang kakak kelas bukan? Enggak. Elunya maksudnya kakak kelas. Enggak, pelantikan kir itu. Oh iya betul. Itu saat itu pelantikan kir tapi gue jadi panitia. Oke, berarti kakak kelas lo ya? Iya. 2008 dong. Gue jadi panitia. Ini sebenarnya juga tahun-tahunnya nggak penting. Iyalah udah nggak penting lah ya. Kan amatir juga tuh. Iya. Nah terus waktu itu tuh lagi suasana jurit malam. Anjay. Nah waktu itu memang ada orang yang diminta buat iseng untuk ngelempar kain-kain warna putih gitulah. Ya. Waktu pelantikan. Sok-sok perawakan gitu kan. Sok-sok kayak ada serem-seremnya gitu kan. Oke. Tapi suatu ketika ada hal aneh terjadi gitu. Ada sesuatu hal yang terjadi di luar skenario, yaitu ada siswa yang melihat di pojokan kelas, pokoknya itu kelasnya tuh pojokan kelas gedung kali ya. Iya, pojokan gedung ya. Itu kelasnya tuh pojok gitu. Itu di lantai 3 kalau nggak salah, kelas 78 kalau nggak salah ya. Itu bagi yang dulu alumni 99 itu pasti tahu letak 78 di mana. Iya, kalau yang nggak tahu pokoknya dia pojokan aja ya, pojokan banget. Di sudut ya, Bang ya? Iya, sudut. Jadi memang gelap gitu kan. Dan ada kayak seliwet putih gitu lewat, tapi agak-agak pelan gitu lah. Dan itu warna putih dan itu jelas banget gitu. Bahkan gua pun waktu si siswa ini bilang, "Kak, itu apa putih-putih?" Gua ngiranya itu orang, Rip. Maksudnya ada orang yang di atas. Jadi benar-benar jelas gitu. Iya. Dan lu saat itu lokasi lu di mana? Gue lagi di bawah, lagi di halaman bawah. Dan lu ngeliat ke atas ada seliwet itu jalan gitu. Iya. What the fuck? Jalan. Tapi itu berlangsung lama, Bang. Agak lama, beberapa detik gitu. Nah, gue karena dia itu lama, jadi gue menganggapnya oke lah itu mungkin ada tim gue yang improvement gitu kan. Yang improvement dia pakai kain putih gitu kan. Ternyata tim gue lah sedang di saat gue berpikir seperti itu, dia turun dari tangga. Ada apaan? Lah, itu yang di atas bukan lu pada, nggak ada orang lagi. Wah, langsung dong. Kan? Maksudnya nggak ada orang lagi tuh termasuk apa namanya yang menjalankan pelantikan.
Iya, jadi belum bener nggak ada orang lagi. Emang udah sesinya udah selesai. Udah dikosongin gitu bang. Iya. Oke. Kita langsung ke atas. Lu mikir ada yang ketinggalan nggak? Ya nggak Nggak mungkin juga mungkin, ketinggalan kain gerak sendiri, Rip. Enggak, maksudnya ada yang orang ketinggalan Nggak gitu? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, terus lu ke atas tadi kata lu? Nah itu gue ke atas terus gue cek nggak ada kain apa-apa. Kalau emang ada misalkan ada objek kain, oke, misalkan kain bergelantung gitu kan, Ya. mungkin kan pasti ada yang ketinggalan dong kain. Ini Ya. nggak ada kain apa-apa, Rip. Dan itu memang gue ngelihatnya itu bukan di lorong tapi di kelas, di dalam jendela kelas. Lu paham gak sih, Dap? Oh ngerti. Jadi kayak sekelibat di yang dalam jendela kelasnya gitu Iya, bang. di Sekelibat, jendelanya. tapi kan ngeliatnya lama. Iya cok. Kayak korden jatuhnya. Iya. Oke. Kebetulan hordeng itu kan lagi dibuka gitu kan. Ya, saat Dan- itu juga iya. hordeng kelas paling atas itu kan emang nggak ada hordeng Iya, kan? dia tuh jalannya lurus gitu loh, Rip, lurus ke arah pintu. Lurus. Oke. Jadi waktu lewat pintu dia udah nggak ada dan gue lihat banget pintu kelas itu ketutup rapat. Ya, ketutup Oke. rapat. Oke. Tapi waktu gue mau buka, ya, itu nggak bisa dibuka padahal nggak Nggak ada kunci. gembok. Nggak ada gembok. Kelas 78 itu nggak ada gembok. Gue inget banget. Iya. Dia memang mungkin ketutup ya. Plak gitu ketutup. Tapi dia tuh yang engselnya tuh copot. Iya. Jadi ketutupnya tuh asal ketutup aja gitu. Iya. Tapi waktu gue pengen buka itu nggak bisa kebuka. Itu Di pas situ jam gua- itu juga bang. Iya, detik itu juga gue langsung merinding. Kalau emang ada yang nahannya gimana? Kan nggak ada yang salah gitu ya. Karena engselnya copot. Iya sih. Dan itu kira-kira jam berapa kejadiannya? Itu kejadiannya jam 1:30 Malam. 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 Pas pelantikan berarti ya. Pas Iya, habis pelantikan. masa gitu. siang dam lah. Iya. Siang gue masih Jurik, sekolah. namanya juga jurik malam. Iya, itu bukan jurik malam tapi apa namanya, cibop malam ya. Apalah itu? Nggak paham dah udah. Nggak paham. Nggak paham. Kalian nggak akan paham ya. Oke. Nah, setelah itu evaluasi dong, ya kan? Jam subuh tuh evaluasi lah. Evaluasi bahwasanya udahlah nggak usah lagi ada acara-acara jurit malam karena ternyata ada yang lebih jurit daripada malam-malam yang kita setting gitu kan. Maksudnya ada yang asli gitu. Dan kita nggak bisa ngelakuin hal ini gitu kan. Terus-terusan. Jadi nextnya setahu gue nggak ada lagi gitu. Dan itu bener-bener gue bener-bener merinding banget sih yang katanya gue pengen buka pintu tuh ada yang nahan. Jadi nahannya tuh bukan nahan kayak keras gitu loh, Dam. Kayak gue buka tuh kayak pengen kebuka dikit tapi tak ada yang narik. Oh ngerti. Jadi kayak ada yang nggak mau pintu itu kebuka gitu ya. Yes. Oh, dari dalam gitu ya, nahan Yes. gitu ya. Jadi kayak kalau ada yang pernah main PT, itu saat mau buka kamar mandi tiba-tiba ada orang di dalam dan itu langsung tutup kamar mandi gitu Iya. ya. Tapi saat itu kalau nggak salah ya, gue pernah dengar daripada yang lain itu ada yang lihat lagi selain lu ya. Teman-teman kita yang lain, Tias kalau nggak salah. Iya mungkin. Iya kalau nggak salah. Pokoknya yang ngeliat banyak. Oke. Soalnya kan pada di lapangan kan. Iya. Nggak, kalau seinget gue ya itu selain lu gitu kan. Kalau lu kan ngeliat yang putih. Itu bentuknya mungkin cewek ya. Nah, kalau yang gue inget itu saat itu temen gue pun ada yang cerita, teman kita ada yang cerita saat pelantikan kir itu ada yang mereka ngelihat pocin ya, pocin warna merah saat itu kan yang terkenalnya kan, warna merah pindah-pindah lantai gitu. Jadi saat pertama kali lihat mereka ini teman-teman kita lagi di lapangan lagi ngobrol-ngobrol jagain buat pelantikan kir. Tiba-tiba ngeliat di lantai 3 ini warna merah ada yang diri. Di kan di depan kelas gitu kan. Tiba-tiba Tapi itu pocin ya? Maksudnya pocin. Pas banget pocin itu kayak mukanya hancur tapi kain kafannya itu warna merah katanya kan kalau kata mereka saat itu. Itu saat itu berdiri di tangga gitu. Tiba-tiba dia lompat, pindah lagi ke sisi sekolah bagian lain gitu. Dan teman kita ini ngikutin gitu. Mereka berdua ngeliatin pocin itu terbang gitu kan. Bukan terbang sih. Kayak bling gitu ya? Kayak teleport gitu, iya. Langsung teleport gitu. Terus pindah, muncul lagi di tempat lain. Terus pindah, sekali lagi muncul di tempat lain. Dan sampai 3 kali. Akhirnya, gue lupa ya. Mungkin mereka ngintilin ke atas gitu. Taunya pocin itu tuh lagi ngambang di luar sekolah. Jadi misalnya kelas, ngeliat ke dalam,
ada kaca lagi, ngeliat keluar itu pocennya taunya lagi ngambang. Terbang gitu ya. Terbang gitu. Makanya gue, the fuck, ini kayak sekolah kita emang tanah tua kali ya. Atau gimana, gue juga gak ngerti. Ini juga kita ngomong-ngomong sekolah kita, jadi kita bertiga nih alumni sekolah yang sama gitu, SMP yang sama. Sama Adam gitu kan. Cuman Adam beda angkatan aja. Adam beda angkatan juga, tapi ngomong-ngomong pelatihan kir udah gak ada lagi, taunya Adam ngerasain. Nah, dan Adam jadi panitia ya, Adam ya. Emang lu dulu kir, Dam? Kir juga, sempet kir pas, tapi cuma jadi panitia doang. Panitia doang. Lu emang pengen nginep di sekolah kali Nah lu. itu dia. Pengen berdua-duaan aja. Berdua aja kali lu. Kalau Tapi yang kata ngalamin hal-hal mistis ini tuh pas jadi alumni. Oh iya. Pas dateng gitu kan. Jadi ceritanya tuh mulai sama-sama juga bang, kayak yang pelantikan kir juga. Pas lagi pelantikan gitu kan biasanya ada panitia sama alumni yang muter gitu kan buat nanya-nanyain ke yang siswa-siswa kirnya gitu. Terus pas lantai 3 lagi habis mau sesi jurit malamnya selesai itu, Adam sama temen lagi di atas, lagi kayak liatin lapangan gitu kan. Oke. Lagi takutnya ada yang ketinggalan lah di yang lantai 3 gitu kan. Yeah. Dan lagi ceritanya pas banget lagi di depan kelas 78 77 itu ya. Sebelum ini. Dari 78, nah itu Adam lagi di 77. Oke. Pas Adam lagi mau jalan ke yang 78, itu kan kayak ada tangga kecil kan yang 3 anak tangga gitu. Iya. Nah, pas Adam lagi mau naik tangga, kalau nggak salah teman Adam jahil. Dia kayak masang lagu Lingsir Wengi kalau nggak salah waktu itu. Di tengah-tengah kelas? Di yang tangga kecilnya itu. Oh, oke. Kayak duduk gitu. Kan pakai lilin kan? Iya. Dia masang lagu Lingsir Wengi kayak sekitar cuman 10 detikan gitu. Terus Adam berdua lihat lapangan tuh. Terus di yang belakang Adam sama teman Adam ada yang ngomong gini, "Kak, tolong nyalain lilinnya dong, Kak." Nah, kan sebagai alumni yang baik gitu, langsung nanyain dong, kayak yang langsung nyalain dong. Terus udah pas nyalain, pas ditengok nggak ada sama sekali. Padahal itu suaranya deket banget, kayak di belakang punggung persis gitu. Dan itu bukan Adam doang ngedenger kan? Dua-duanya denger. Jadi Adam sama teman Adam itu denger. Oke. Ada melihat ada yang lewat atau yang gimana? Waktu itu pas sebelumnya kalau nggak salah di sudut-sudut yang lantai 3 itu kayak ada bayangan sekelibat mau turun gitu. Sekelibat mau turun. Dalam bentuk orang. Dalam bentuk pokoknya panjang ya, tinggi gitu. Oh, oke. Nah, terus pas jalan di yang depan 77, nggak taunya disuruh nyalain lilin. Oke. Itu rada aneh juga sih. Aneh sih itu ya. Aneh sih. Maksudnya kalau denger tentang sekolah kita sih emang gitu ya. Emang kebiasaan emang begitu, banyak cerita aneh sih kan. Emang agak-agak gimana ya? Gue juga nggak tahu kenapa kenal misi-misi itu malah dari SMP sih. Iya. Kita malah sebelahan ya, SMP sama SMA kita di 21 malah nggak ada apa-apa ya. Dan kita juga sebenarnya nggak pernah ngerasain apa-apa 21 karena kita juga nggak pernah nginep malam, geng. Oh, gue pernah. Kan gue kan OSIS. Pernah, cuman gue bener-bener tidak. Oh iya, waktu jurit malam juga ada ya di OSIS ya? Iya, ada makanya. Iya, tapi nggak pernah ngerasain apa-apa ya lu ya? Iya. Iya. Nggak, juga nih ngomong-ngomong SMP kita juga saat itu juga sempat satu teman kita nginep di sekolah. Setelah acara apa gue nggak tahu, gue lupa. Nanti mungkin orang itu bisa klarifikasi. Dan dia ketemu pagi-pagi sama satpam SMP kita gitu. Dan cerita, tadi lo pada sholat? Enggak, Babe ini satpam kita ya, satpam SMP kita saat itu. Iya, Satpam 99. Dan nanya ke Babe gitu, emang kenapa, Be? Iya, tadi pagi pas sholat subuh, kayaknya ada yang sholat. Dia sholat subuh kan seharusnya nggak ngomong ya, nggak dikencengin gitu bacaan gitu kan, nggak ada bacaan dikencengin. Kecuali imam gitu kan. Nah, kecuali imam, tapi masalahnya orang yang sholat ini nggak ngimamin siapa-siapa, dia sendiri doang, udah sendiri doang, tiba-tiba abis baca Al-Fatihah, biasa amin dong, amin gitu kan, dia baca dikeras-kerasin, padahal nggak ada orang gitu, dia mau baca amin, taunya itu satu masjid ngegema amin, itu kayak banyak orang gitu, dong ngibrit cabut dong.
Padahal sendiri doang itu pas dicek juga. Udah gak ngerti lagi dah anjir itu gimana aja ceritanya. Masanya pagi-pagi subuh-subuh ceritanya malaikat datang malah ketemuan gituan gitu kan anjir. Tapi kalau menurut gue itu malah mungkin itu jin muslim ya. Karena kan setahu gue makhluk halus yang namanya jin itu juga ada yang muslim, Rip. Iya Jadi sih. mungkin salahnya si orang ini kalau nggak salah, iya gue juga pernah denger nih. Itu mantan guru olahraga ya, almarhum Pak Haris ya kalau nggak salah ya. Pak Haris tau sih lu? Iya, setahu gue Pak Haris apa Pak Jumadi gitu. Jadi ya ini kalau nggak salah guru olahraga yang dia tuh datang pagi dan pengen sholat di musola gitu kan. Jadi itu agak-agak subuh ya, maksudnya emang subuh, enggak yang subuh. Malam buta gitu loh, Rip. Iya, emang subuh kan. Iya, subuh ya. Nah, waktu itu dia tuh agak-agak merinding. Jadi dia sholatnya itu di tempat imam dan dia ngerasain suara. Jadi dia seakan-akan menjadi imam gitu kan. Iya, seakan-akan emang pasti ada yang aminin gitu kan. Iya. Okay. Dan waktu itu dia pas baca Al-Fatihah walabolin. Nah, dibales sama nggak tahu siapa. Amin, suaranya gede dari atas sampai bawah kan, dari lantai 2 masjid sampai bawah masjid. Nah, itu yang bikin dia langsung ngibrit. Bukan dilanjutin sholatnya. Itu sampai sekarang belum ada penjelasannya kan? Belum ada penjelasannya. Nah, karena itu. Ya, itu gua kasihan sama jin yang sholat sih. Iya, belum selesai masa sholatnya kan. Real nigga. Ini imam kenapa kabur? Imam kenapa kabur? Anjir. Kayak anjir gue lagi sholat gitu ya. Mau cabut gitu. Aduh, yalah. Gila sih. Ya kalau itu sih kontemplasi aja gitu kan. Maksudnya mungkin imannya kurang kuat di si bapaknya. Jadi dia waktu denger itu langsung ngiranya something wrong ya. Padahal ya udahlah terusin aja tuh mau nggak mau gitu kan. Iya. Itu sih pikiran gue saat itu. Tapi saat ini saat saya berpikir logis ya, saya pasti kabur. Kita juga kan dapat kabur itu juga kayak gimana gitu. Iya. Ngadepinnya was-wasan. Langsung. Anjir. Hari juga sih yang kayak gitu-gitu ya. Ini apa? Ada cerita lain ya atau gimana? Mungkin dari Adam kali ya. Kita Adam ada cerita nggak? Ngundang Adam tapi itu. buat iya doang dari tadi. Kalau cerita di sekolah-sekolah 99 tuh yang paling banyak emang pas jurit malam kali ya. Pas jurit malam itu kan sama di yang deket-deket 78 juga tuh. Dia sudut-sudutnya. Ini bukan Adam yang ngalamin atau orang lain? Rame-rame sih sebenarnya ini juga. Rame-rame? Sekitar 4-5 orang lah. Tapi termasuk Adam? Termasuk Adam. Oke. Nah itu kan di lantai 3 sudut itu ada lab komputer kan ya? Iya. Yang lab itu. Nah biasanya itu kan kalau dulu masih dipakai, sekarang itu udah kayak terbengkalai gitu. Yang komputernya udah pada rusak-rusak lah. Udah jadi gudang lah saat itu? Udah kayak kotor banget pokoknya. Oke. Terus pas lagi pelantikan gitu, pas akhir-akhir sesi juga sebelum ngalamin yang anak kecil itu anak kecil? Maksudnya anak kecil? Yang nyalain lilin tadi. Oh, oke. Itu kan kayak masih muter berempat berlima orang gitu. Iya. Pas ngelewatin di gudang komputer itu tiba-tiba ini kok ada yang masuk ke yang gudang komputer gitu. Kayak ada kayak pada ngeliat gitu, ini ada yang masuk gitu. Terus yang pintu juga kebuka gitu, Bang. Dari jauh tuh ngeliat tuh. Dari jauh. Oke. Dari tangga yang sebelah perpus. Jadi misalkan dari kita mau belok kiri dari tangga, tiba-tiba di ujung pojokan itu ada yang masuk ke dalam ruang komputer yang udah jadi gudang itu. Iya, kayak padahal kan di situ ruangannya selalu terkunci kan. Iya, kondisi pasti terkunci dong orang jadi gudang pasti. Kan. Karena takut ada yang ngambil dari yang komputer sekolah juga kan. Iya, meskipun sampah tapi masih bisa aja buat dijual-jualin atau apa gitu. Iya, kan. iya. Terus pas udah kayak gitu, pada kepo dong. Kayak pada nyamperin, nggak taunya pas dilihat itu kan kayak pintu kaca gitu. Iya. Pas lihat dari pintu kaca di pojok kanan ada Pocin. Kayak Pocin merah-merah itu. Merah. Bener-bener ada aura merah yang kayak lampu neon, tau gak sih? Oh, iya. Nah, yang kayak gitu dia tuh lagi diri tapi madep sudut tembok. Jadi kayak ngebelakangin kita gitu. Oh, oke. Itu nggak tahu di situ pada diem semua kayak udah jalan aja yuk. Udah freezing gitu ya, udah kayak
Lu nggak tahu mau ngapain gitu kan. Iya, bingung juga. Mau teriak susah gitu kan kayaknya. Fuck. Aduh. Aku ntar pas teriak mukanya nengok gitu kan. Iya, malah ngejegat gitu kan. Terus itu setelah itu tiba-tiba ada yang ngeliat lagi dari tim apa namanya selain tim Adam atau gimana? Pokoknya pada diem aja gitu pas abis lihat pocin itu pada turun semua. Langsung turun gak ada ngelanjutin. Nggak ada yang naik ke yang lantai 3 lagi. Nah pas abis kayak gitu, baru Adam sama teman Adam ini yang berdua buat cek di situ masih ada orang apa enggak. Tapi itu fuck up juga sih. Fuck. Tahu deh. Kalau ngebayangin ngelihat, untungnya gue nggak pernah ngelihat sih ya. Di antara kita bertiga mungkin, gue doang nggak pernah ngeliat kayaknya sih. Lu kali ngeliat kayaknya. Iya, gue. Yang tadi itu kan yang kira. Iya, gue ngeliat. Yes, gue juga selama di rumah ini kayaknya nggak pernah ngeliat, tapi orang-orang yang selain gue gitu, selain gue bokap, nyokap dan Iki kayaknya pernah ngerasain atau ngeliat gitu kan, termasuk lu berdua gitu. Mungkin kan. lebih ke sense sih Rip ya, lebih ke sense. Iya enggak, gue nge-sense bisa, kayak nge-sense ini kayak ada yang aneh gitu, gimana sih? Cuman kayak waktu misalkan kayak Adam deh malam-malam nih, Adam kebiasaan kan suka begadang ya kan Adam. Nah tiba-tiba Adam lagi di dapur belakang gue, tiba-tiba kayak apa sih kata Adam, ada yang ngintipin atau gimana? Iya, dari yang lantai 2 di yang belakang dapur itu ada kayak tangga buat naik gitu kan, kayak tangga belakang. Nah itu kalau nggak salah di yang muncul dari tangga gitu ada kayak mata gitu, kayak yang nunduk gitu, terus dia naik lagi tapi jadi posisinya tuh palanya ada di bawah, kakinya ada di atas, ngerti nggak? Iya kayak orang apa namanya? Kayak ngintip gitu tapi cuma dari atas. Iya, ngintip dari atas nah, gitu, iya, jadi gitu. palanya turun ke bawah gitu kan. Langsung pas Adam melihat ke dia langsung kayak langsung naik gitu kan. Nah, tahu deh. Itu juga kayaknya sih kalau berhubung sekali lagi gua nggak ngelihat, gue bawa teman gue saat itu gitu kan, teman kita OB ini saat itu kelas waktu kita SMA nongkrong sama gue di rumah gue gitu, sering gitu. Pulang sekolah kita maghrib mungkin kadang-kadang habis beli KFC lah, nongkrong di balkon gue lah ya saat itu. Iya. Kita ke lantai 3 rumah gue gitu, dan itu cuman plong balkon aja gitu, tapi ada ruang kosong di dalam lantai 3 itu, dan kondisinya saat itu sih malam-malam gitu. Di kamar yang kosong itu ya? Apa Ya, di balkon? Di pondasi atas loh, dan lantai 3 apa namanya? Ya tahu. Apa namanya? Di yang lantai 3 yang banyak tanamannya kan? Iya, jadi pokoknya lantai 3 itu ruangan terbuka, benar-benar open, gak ada open BO. Wah, ini mulai jokes nakal ya. Mulai jokes nakal. Perjanjiannya mana nih perjanjiannya? Kan ceritanya kan tengah malam. Oh, tengah malam. Ya, sekarang zaman milenial. BO sore juga bisa. Enaknya emang malam-malam ya. Enggak lah, sore juga bisa, boy. Asal butuh gitu. Asal butuh. Enggak. Ini ruangannya itu bukan ruangan sih, emang terbuka aja geng hitungannya. Iya, emang terbuka aja lantai 3 ini, dan ada kayak semacam gazebo lah ya buat makan-makan gitu. Nah, temen kita si OB ini orangnya itu memang ngebuka bata-batin gitu. Dan dia biasanya kalau emang ngeliat, dia nggak ngomong, biasanya pindah ke tempat yang aman dulu baru ngomong gitu. Saat kita lagi makan-makan, tiba-tiba dia diem, hening gitu. Ini kenapa gitu. Dan si OB itu tuh tiba-tiba matanya tuh kayak menghadap ke ruangan kosong di dalam rumah gue itu. Rumah gue ini, ruang kosong itu yang gue maksud itu tuh tadinya pengen dijadiin kamar-kamar, cuman bukan direnov sih, baru ditaro peralatan gitu ya? Ya, baru ditaruh peralatan lah. Belum ada apa-apanya gitu, masih malah itu hitungannya ketemu sama genteng rumah gitu, saking saking plongnya gitu, belum ada apa-apanya. Dan Obet tuh ngeliatin pintunya situ aja gitu, malah pintunya nggak ada, cuman plong aja, dan dia ngeliat situ aja gitu. Nggak lama kemudian dia ngomong bisik sama gue gitu, Rip turun yuk, udah nggak enak hawanya gitu. Nah, oke be, ya udah turun deh, kita saat itu kita beres-beres. Kita buru-buru turun ke kamar gue lantai 2. Dan dia pun langsung tutup gordeng. Ini bingung gue
baru kali ini Dika begini gitu kan. Saat itu pun gue tanya langsung, Be, emang tadi kenapa? Nggak apa-apa Rip, cuman udah nggak enak aja. Emang kenapa sih? Iya tadi nggak enak aja, kita lagi makan tiba-tiba diliatin anak kecil kan nggak enak. Hah? Maksudnya apaan? Iya tadi ada anak kecil aja ngeliatin kita lagi makan sambil makan. Gue nggak enak aja perasaannya gitu. Fuck dalam hati. Aduh anjir kenapa sih lo cerita kayak begitu gitu kan? Ya gue sendiri sih nggak terlalu takut. Gue juga nggak asalkan mereka nggak nunjukin diri di depan gue, asalkan kayak prinsip gue tuh asalkan mereka nggak ganggu, gue nggak bakal ganggu lo gitu. Dunia gue seharusnya gitu. Tapi dia malah ngomong gitu. Jadi what the fuck dalam hati, ada yang ngeliatin. Aduh itu ngomong-ngomong ruang kosong itu kayaknya lu pernah ngejar-ngejar kucing ya di situ, Geng? Iya, pernah ngejar kucing. Waktu itu ada kucing nyasar di atas kalau nggak salah ya. Ada kucing nyasar di rumahnya Arif. Jadi dia kucing ke rooftop ya, iya, tapi dia nggak mau turun. Kucing masuk dari bawah nyasar ke atas gitu. Iya. Lu ngejar-ngejar berdua kan? Iya. Ngejar-ngejar berdua. Terus kayak kucingnya malu-malu kucing gitu. Iya, masa malu-malu anjing. Ya gitulah. Jadi banyak banget hal-hal horor yang mungkin bisa dilihat kadang, mungkin enggak ya. Yeah. Nah, tadi seperti apa ya? Seperti itulah penjelasan-penjelasan gitu. Namun, ini gue mau nambahin ada ekstra ketakutan gue sih selama gue hidup. Selama gue hidup, gue tuh hal horor dalam dunia asal tuh ada, tapi ada juga hal-hal horor dalam kehidupan nyata gitu. Apaan nih? Yang ini asli. Ini kebodohan ya. Oke. Jadi kebodohan atau yang menyeramkan nih? enggak, ini seram karena kita bodoh sebenarnya. Jadi waktu itu di guru 99 itu ada yang namanya Ibu Fitri ya. Jangan nyebut nama. Ya nggak apa-apa. Kalau Ibu Fitri hadir di sini. Ya, kalau Ibu Fitri hadir di sini. Terima kasih Ibu gitu. Karena Ibu sudah membuat saya semakin peduli sama rambut saya sekarang. Oke. Iya. Karena Ibu Fitri ini dulu suka pangkas rambut keliling ya, tapi yang versi brutal dan gorinya gitu. Jadi saking dia passionate dalam mencukur rambut siswa gitu, banyak eksperimen yang terjadi gitu. Dibikin kayak mangkok lah, tengah botaknya, botak tengahnya gitu kan. Botak tengahnya, tengah botaknya ya. Iya pokoknya gitulah. Jadi ini suatu hari nih gue nih udah potong 1 senti, tapi udah sebulanan gitu lah. Jadi kan kayak ada jabrik-jabrik gitu kan. Iya. Tapi emang nggak ada jambang, nggak ada belakang rambutnya gitu. Dan nggak ada poni gitu kan. Iya. Logikanya itu gue aman dong. Iya. Ya kan. Iya. Nah, tapi waktu itu temen gue tuh pada rambutnya panjang semua, dan yang rambutnya panjang tuh pada ngumpet di WC lantai 2. WC lantai 2, sedangkan gue kan di lantai 3 kan. Itu Bu Fitri itu keliling tuh sweeping dia dari kelas ujung dari 71 sampai 78 ya Patrol kan? gitu, patrol. Kelas gua kelas 76. Waktu itu habis olahraga. Wih, Bu Fitri dipanggilnya BF Bu Fitri kan. BF jangan BF gitu kan. Khas banget suaranya. Peltak ada suara tik gitu kan, soalnya kan gunting kuku kan. Gunting kuku. Serem mah gunting gunting apa? Gunting rambut. Iya, gunting rambut. Apalah. Sini kamu gitu. Saya potong. Potongnya salah-salah. Ini ketahuan ini di kamar mandi loh. Nah, entar dulu. Jadi orang-orang tuh pada udah kita enggak usah. Ini ceritanya udah pada ketangkap ya? Iya, sebentar dulu. Jadi kan dia kan udah pada ke atas nih kan, jebret. Udah pada ke atas. Udah mau naik ke tangga ketiga. Dia ngelihat Bu Fitri masuk ke kelas 73, which means dia tuh kelasnya tuh samping tangga. Jadi langsung turun, ngumpet di lantai 2 tuh yang gondrong-gondrong. Terus kalau yang botak-botak mampus lu gitu. Mampus gitu kan. Gue cepuin gitu kan. Tapi enggak sih, bercanda. Dia cuma lewat aja. Teman-teman kamu pada kemana gitu? Kok pada masuk belum masuk kelas gitu kan? Oh, masih pada ganti baju, Bu. Nanti suruh ke kelas ya. Saya mau ke kelas gitu katanya. Ketemu Bu Fitri ini kan. Pengen masuk kelas 73. Ini ceritanya Bu Fitri ngomong sama lu gitu ya? Enggak bukan ke gua. Tapi ngomong. Nah, kenapa gua ikut ngumpet. Nah, disitulah. Dan di situ loh kebodohan gua. Kenapa gua ikut ngumpet? Karena teman gua ada yang bilang gini,
rambut lu rapi nggak? Kalau nggak rapi, mending lu ngumpet daripada ntar dipotong. Nah, mungkin karena gue dulu terlalu pintar atau terlalu bodoh, gue nggak tahu. Emang rambut, lu tau gak sih kalau rambut 1 senti itu kan pasti agak jabrik-jabrik berantakan gitu kan. Iya. Nah, gue kira itu juga kena. Gimana caranya rambut 1 senti jabrik-jabrik, King? Apa sih maksudnya? Kayak di diri gitu loh, Bang. Kan rambut 1 senti masih pendek. Kan panjang dia, Rip. Kan gue bilang kan sebulan setelah gue cukur. Tapi lo ngomong barusan rambut 1 senti. Kalau rambut 1 senti itu sebulan kemudian kan pasti jabrik-jabrik. Oh, oke. Pas numbuhnya gitu loh. Pas numbuhnya. Iya. Jangan bilang rambut 1 senti dong. Gue yang belum di sini. Nah, itu kan udah tumbuh tuh rambut gue. Nah, terus gue ngerasa itu berantakan gitu kan. Oke. Iya, asumsi gue itu berantakan, gue jelek gitu kan. Iya. Gue ngumpet. Curhat tolongan. Gue ngumpet gitu. Gue ngumpet. Nah, ketahuan. Tik suara gitu kan. Oh, gila lo, gila. Ayo. Daripada saya suruh keluar sendiri deh gitu. Hello motherfucker. Wah, itu langsung pada disuruh ke atas tuh. Mending Rip motongnya di kelas sih nggak apa-apa. Ini dia lewat jambang dipotong. Motongnya jadi satu-satu pas lewat gitu. Iya, cepet asal-asalan aja gitu kan. Terakhir gua keluar. Dia mau motong gua. Dia ngeliat gua pelan-pelan gitu kan. Dia ngeliatin gua gitu. Terus gua ngeliatin dia gini. Lu keluar dari kegelapan ceritanya. Iya, appear from darkness gitu kan. Retard. Orang retard lah anjir. Terus dia ngeliatin gue terus ketawa gitu. Mungkin karena gue ngerasa mungkin dia ketawa karena menertawakan nasib gue yang akan dihumilir sama dia gitu ya. Tapi ternyata dia ketawa karena melihat rambut gue. Terus dia bilang gini, kamu ngapain ikut ngantri gitu? Ngantri apa, Bu? Kan teman-teman kamu saya potong rambutnya. Rambut kamu mau saya potong gitu. Ya, saya mah pasrah aja, Bu. Itu horor itu horor banget sumpah. Itu karena gue kan dulu kan anaknya istilahnya kalau gue bandel gue tuh bukan bandel yang disobey the rule gitu. Tapi gue selalu menaati peraturan. Bandel gue tuh paling bandel di luar sekolah lah gitu kan. Kayak datang telat. Kalau rambut tuh kayak terlalu kriminal menurut gue gitu, kayak rebel gitu kan. Gue kayak merasa berdosa gitu. I must atone my sins gitu kan. Terus dia ketawa. Kamu ngapain? Orang rambut kamu masih pendek gitu. Terus dia bilang gini, emang kamu pengen cukur gratis? Tuh kalau cukur gratis sama Pak Swanto. Pak Swanto tuh ada, dia guru bahasa Inggris juga. Dia suka sweeping, gitu. Rambut juga, tapi kalau sweeping ini bukan yang paling bagus, ini paling bagus ceritanya. Iya. Dia Pak Swanto ini kalau sweeping, cukur rambut bener bawa kaca, cuy. Bawa kaca. Bener-bener dirapiin. Dia gitu. Open gitu ya. Iya. Nah, jadi ya udah, walhasil gue diketawain tuh sama si Bu Fitri ini kan. Terus rambut kamu tuh berantakannya itu bukan berantakan panjang gitu. Rambut kamu emang udah panjang, tapi nggak sampai jambangnya over gitu loh. Itu kan cuma jabrik-jabrik aja, itu mah nggak apa-apa gitu. Oh iya, Bu gitu. Tapi bagus dong Bu berarti. Jelek katanya gitu. Plot twist gitu kan. Ya udah cukur lagi, makanya 1 senti aja udah bagus gitu. Kalau nggak dibikin kayak tentara katanya gitu kan. Nah, terus gue bilang, oke deh gitu. Jadi saya nggak kena, Bu. Ya enggak, udah sana cabut gitu. Blok gitu. Enggak, kalau itu enggak ya. Jadi itu horor banget sih buat gue. Itu kayak pertama kalinya gue merasa bahwa gue tuh kriminal gitu. Sumpah, karena gue ngeliat masih tuh polos-polosnya lah ya. polos banget, iya gitu. Walaupun kayak gue dulu ngerasa wah anjing gue rebel deh, tapi kalau udah ada guru BK, guru ini mah gue ciut aja. Itu hal apa namanya, ngomong-ngomong hal yang menyeramkan gitu yang dialamin lu, kayaknya lu dan komplotan James itu kayaknya sering ngalamin hal yang menyeramkan ya di masjid nih. iya. Itu sama guru-guru juga ya kayaknya ngalaminnya ya. Iya. Ada nggak contohnya cerita kalau lu ini hal horor
Gue itu pertama kali gue ngeliat temen gue sendiri ditampar bolak-balik. Ini hal horor juga sih. Tapi abis itu gue ketawa gitu. Jadi ini jadi gini ya. Waktu itu tuh lagi puasa ya, bulan puasa ya kan. Terus ada lah meja sama kursi di depan masjid. Terus ada name tag ada kayak apa ya, kayak papan nama gitu, tulisan panitia zakat ya kan. Nah, itu biasanya suka dipakai guru-guru buat ngumpulin zakat. Iya, buat ngumpulin zakat. Aslinya emang seperti itu. Iya. Kebetulan saat itu kita lagi kelas 3, Rip. Emang kelas 3? Kelas 3. Oh, kelas 3, oke. Kelas 3. Saat kita tuh lagi kosong-kosongnya, kadang-kadang tuh kan kelas kosong gitu kan. Mainlah gue ke masjid ke bawah sama teman-teman gue kan, anak-anak James ini jaga masjid. Karena gue nggak tahu sih ya, mungkin lagi hype-nya konsultasi spiritual seperti itu kan, kayak konsultasi dukun, santet gendong gitu kan. Primbon. Iya, nah itu lagi ada iklan Ki Joko Bodo, lu tau nggak? Iya, tahu. Nah itu, jadi teman gue nih mengadakan simulasi ya kan. Jadi tulisan di panitia zakat itu diganti jadi panitia perdukunan. Barbar banget. Iya, dia duduk di situ, terus ada temen gue satu nih namanya Angga. Emang Angga ketuanya anaknya ini agak-agak eksentrik lah gitu kan. Baik sih, maksudnya baik, cuma agak unik gitu lah, unik menggelitik gitu. Terus dia tuh ceritanya jadi mbahnya gitu kan, mbahnya gitu kan. Terus ada lagi temen gue namanya Radit gitu, dia kayak sok konsultasi, gini mbah, saya ingin kaya gitu. Oh, testinya gitu ya. Iya, kayak iya oke, kalau kamu mau kaya kamu gitu. Jadi bercanda internal ya, buat bahan-bahan bercanda sendiri gitu kan. Terus istirahat sih sih sebenarnya. Terus istirahat. Enggak autis dong. Kalau autis tuh biasanya anaknya pinter, ini enggak. Ya kita emang have fun aja gitu kan. Terus bel dong. Gitu kan. Gue inget banget tuh. Terus waktu bel, otomatis guru yang PIC itu datang dong. PIC? Iya, PIC ya kan. Person in charge. Bu Ami. Person in charge. Bu Ami tuh kan terkenal guru agama yang galak kan, perempuan. Dia suka nampar-namparin orang gitu loh. Datang Bu Ami, Angga sama si Radit langsung duduk, pura-pura duduk di pinggiran. Dia lupa. Apa namanya belum diganti. Nah, murid-murid ini pada bingung. Murid-murid yang mau bayar zakat ini pada bingung ya kan. Pada bolak-balik, mondar-mandir. Dari awal mereka main-main panitia perdukunan ini, murid-murid tuh pada yang bayar zakat tuh pada bingung juga gitu. Ini murid-murid awalnya angkatan bawah ya? Iya, angkatan bawah, kayak aduh kita pengen bayar zakat tapi dibuat maksiat gitu kan, tempat syirik gitu kan. Ini bukan panitia zakat, ini panitia perdukunan. Iya, ternyata sempet ada ini kita nyasar nggak sih? Iya, ternyata si Angga sama Radit ini agak-agak geblek juga. Jadi ada anak cewek gitu, adik kelas. Sebelum itu dia ngomong, "Kak, bayar zakat di mana ya?" "Oh, bayar zakat bukan di sini. Ini panitia perdukunan." Role play terus serius gitu kan. Jadi kalau di sini tuh pengen kaya bisa gitu kan. Nah, itu kali enggak bakal zakat. Iya, tapi jangan berbawa agama di situ. Kufur semua gitu kan. Malah masjid. Tapi enggak masjid gitu kan. Nah, terus kan pada kebingungan dong. Nah, akhirnya junior ini ternyata sudah mengajukan ini mereka, kayak kebingungan mereka ke Bu Ami, sehingga waktu turun itu Bu Ami itu udah marah. Kondisi udah marah gitu. Iya. Udah jauh dong berarti. Iya. Radit sama si Angga pura-pura nggak main kan, tapi dia lupa menghilangkan satu jejak, yaitu name tag-nya, panitia perdukunan. Wah, habis itu, ini apa sih? Dibuat mainan gitu. Itu ada anak murid, ada adik kelas kamu pengen bayaran zakat malah nggak bisa, malah kamu malah buat main-mainan gitu. Sini, siapa yang main? Lah, gue sih bukan nggak mau nolong ya boy, tapi gue nggak mau ditampol gitu kan. Masa gue nolong atau gue ditampol gitu kan? Radit maju, "Saya Bu, belum ngomong apa-apa, buang lu tampol aja." Gitu kan.
Angga juga maju kan. Siapa lagi gitu. Angga maju, tapi dia udah gini-gini kan, udah gitu. Pas dia megang udah nahan muka. Pas dia megang pipi kiri, yang ditampar kanan. Nah, itu bercanda doang. Pokoknya mereka ditampar lah gitu. Pokoknya mereka ditampar kayak terus, itu horor banget sih buat Bu Ami masih nanya lagi, siapa lagi, ada lagi gitu. Terus enggak ada lagi Bu gini-gini. Oh ya udah. Gitu. Oh, jadi Angga tetap ngebela lu ceritanya. Enggak sih, emang salah dia. Orang gua gak main, orang gua ketawa-tawa doang gitu. Kalau dia memang hebat gitu. Tapi kayaknya nggak orang Islam doang ceritanya yang ngalamin hal menyeramkan di masjid itu ya. Iya, betul sekali. Noni pun kayak saat itu pernah mengalami hal menyeramkan. Oh, itu ini. Main basket ya. Tapi tidak pada tempatnya ya. Tidak pada tempatnya ya. Main basket, main volley. Bolanya bola voli sih, tapi kan bola volley. Filosofi permainannya dari basket. Tapi di dalam masjid. Jadi kalau yang tahu nih ya, kan suka ada papan-papan plang yang dikasih tali gitu atau rantai yang berisi motivasi-motivasi gitu kan, kayak misalkan saya malu jika terlambat gitu kan. Tahu kan yang papan-papan gitu kan. Ya. Itu kan dari tali ke papan tuh kan kayak ada celah gitu kan. Nah, itu anak-anak tuh suka lempar-lemparin bola basket tuing kalau nggak bola voli. Jadi kan, woi masuk gitu kan. Nah, itu papan itu juga ada di masjid ya kan. Tulisannya adalah kalau nggak salah buka alas kaki dan baca bismillah kalau nggak salah ya. Buat untuk masuk masjid ya. Ya, dia kayak digantung gitu pakai 2 rantai itu pokoknya rantai lah. Jadi ada celahnya gitu kan. Iya, ada celahnya gitu. Nah, itu gue main juga sama teman-teman gue sih berkali-kali lempar bola voli. Gitu kan, lempar gitu. Nah, datang teman gue namanya Febrian. Gue inget banget Febrian itu asik anak ya, cuma sering dicengin gitu kan. Tapi emang anaknya baik gitu. Tapi mungkin ini hari dia sial kali ya. Hari apesnya sih. Hari apesnya sih gitu. Nah, dia mau ikutan kayak gue mau ikutan dong gitu kan, gitu. Terus kalau ya jadi Febrian ini emang agak unik lah. Ya mungkin karena dulu kita sering bercanda fisik kali ya. Itu gue juga agak menyesal sih gitu. Karena anak baik gitu. Cuman jadi dia tuh hidungnya tuh emang agak XL lah ukurannya gitu kan. Terus kita suka kayak ngecenginnya, "Oh, lu boros oksigen lo," gitu kan. "Ah, janganlah ntar itu boros oksigen gitu." "Oh ya lalu gitu, gue pengen coba doang," gitu kan. Oke, fine gitu. Dan setahu gue dia juga bisa main basket gitu, jago gitu. Jadi gue suruh dia lempar dan bener aja sekali lewat masuk gitu kan, sep gitu kan. Oh, pro gitu. Iya, pro gitu kayak woi gitu kan. Keren Febrian, mantap. Terus Jemawa nih. Terus jemawa dia kan, jemawa gitu kan. Gila gue keren kan. Terus dia kayak balik badan, jatuh papannya. Papannya jatuh, guprak ya kan. Wah, itu satu masjid langsung pada ricu gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Suaranya nyaring, pak gitu kan. Keluarlah tuh guru kita kan. Pak Saifuddin, iya guru agama Pak Saifuddin. Ini siapa yang jatoin gitu. Berarti secara nggak langsung si Febra itu disuruh masuk kali ke yang celahnya juga. Lompat gitu. Nah, terus enggak Dam, gue tau lu pengen bicara dark, cuman iya tahu. Kalau Bang Febrian datang. Nah, terus dia gini. "Ini Pak Febrian, Pak, kamu pakai baju putih biru hari Jumat. Harusnya kan kamu sekarang lagi di lab gitu kan, lagi di perpus kan, lagi kebaktian. Kenapa kesini gitu?" "Udah selesai Pak." Tampar, pak. "Kamu main gitu, ngancurin properti masjid gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu?" Jahatnya temen-temen gue langsung pada pura-pura kagak tahu. "Enggak Pak, orang kita kagak main, orang tadi dia." Iya. Jahat sih itu Pak. Akhirnya dia ya masuk BK apa gimana gitu kalau nggak salah. Tapi ya nggak dapat poin kesalahan sih, cuman kayak dibilang aja kamu iya. Dan sampai kita lulus pun itu papan belum dipasang lagi cuy. Pantes pas angkatan 6 nggak ada papannya. Nggak ada papannya itu. Tapi yang lain papannya masih ada. Itu makanya tuh kan jejak darah gitu. Jejak kriminalitas si Febrian gitu. Iya, jadi ya gitulah itu juga gue jadi gue tuh dulu tuh horor-horor tuh seperti itu sih. Ya kalau yang
astral juga ada, tapi kejadian-kejadian seperti itu ya. Iya, iya. Yang bikin pengalaman sih ya, Iya. gitu. Horor juga lumayan gitu kan. Horor banget itu, Bang. Horor banget Tapi sih. ini ngomong-ngomong horor, terus sekali lagi kayaknya ada episode kedua deh soal Bu Ami deh. Yang soal kotak amal kalau nggak salah, bukan sih? Oh, Atau beda lagi tuh? Atau salah denger gue? amal kayaknya ada, cuman mungkin narasumbernya belum di sini nih. Narasumber mau di sini ya. Kayaknya gue salah Di orang sini, ya. iya. Iya. Narasumber Bapak ikut podcast lupa ingatan apa gimana sih? Gue cuma diinget-inget doang. Pokoknya itu ini aneh tapi nyata gitu loh. Aneh tapi nyata. Ya gitulah. Kehidupan kita yang biasa saja tapi menyeramkan tuh sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu kayaknya Rip ya. Mungkin di podcast Anak Biasa Saja seram-seram episode 3 nanti akan kedatangan tamu baru ya, ceritanya. Iya, capung ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Kayak Pak Hasim, insya Allah. Pasnya ganteng nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, terus bagi yang punya cerita horor, topik seram, atau punya pertanyaan yang berhubungan soal hal yang menyeramkan, atau hal yang biasa saja gitu, yang ingin kalian tanyakan ke kita, langsung saja ke Twitter kita @podcastabs dan kasih hashtag PABSTT, lalu kirimkan saja langsung ke kita. Atau kalau kalian nonton melalui YouTube, langsung aja komen di bawah dan kasih topik pertanyaan atau cerita di komen di bawah. Kayak lupa mulu gue. Lupa mulu gue. Udah berapa episode lo? Pengen gue nge-cut. Iya. Gue yang ngomong padahal. Iya, walaupun gak pernah di-cut. Ngomong-ngomong soal YouTube ini, kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe ya. Terus tolong kasih like and subscribe, subs. Ya. Karena untuk beli mic yang banyak juga. Iya, ini mic kita cuma satu, susah settingnya coy. Ini ngebantu banget soalnya kalau kalian subscribe dan like video ini. Sekali juga share ke teman-teman kalian kalau emang menurut kalian ini podcast ini bagus gitu. Iya, siapa tahu ada yang sefrekuensi kan. Sefrekuensi dengan kita ini, frekuensi nanti bisa ketemu Bu Ami ya mungkin. Gak mau gua tersambung. Bisa ketemu Bu Fitri, nanti ketemu karakter-karakter yang kita sebutin di cerita kita. Oh, iya. Sip. Oke, sampai sini dulu ya. Salam sehat ya, salam sehat. Kantor aja. Salam biasa para pribadi Indonesia. Bye-bye. Bye.